Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast OSIS Keren dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema Semangat Pemuda, Semangat Berprestasi. Hari Sumpah Pemuda selalu jadi momentum berharga bagi seluruh pemuda di Indonesia. Karena disinilah semangat persatuan dan perjuangan pemuda dilahirkan. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, dan mereka baru saja menorehkan prestasi mereka di tingkat provinsi dan bahkan di tingkat internasional. Siapa mereka? Inilah dia, Tengku Gali Saadi Rifat dan Muhammad Revaldi Saputra. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Tengku Gali Saadi Rifat dari kelas 9 Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Revaldi Saputra dari kelas 7 Sunan Gresik. Nah, inilah sobat para pendengar. Mereka berdua ini baru saja menorehkan prestasi hebat mereka. Tengku Gali Saadi Rifat baru saja memperoleh medali emas dan medali perak dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang ke-15 di Banyuasin. Dan Muhammad Revaldi Saputra baru saja menorehkan prestasi pada International Football Championship U12 di Bali tahun 2025. Tentu mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan mereka berdua, karena sebelum-sebelumnya juga mereka ini telah menorehkan beberapa prestasi yang membanggakan. Ananda Rifat dan Ananda Revaldi. Ananda berdua, boleh kalian ceritakan bagaimana perasaan kalian setelah berhasil memperoleh prestasi yang sangat membanggakan ini? Mungkin boleh dari Ananda Rifat terlebih dahulu. Perasaan saya sih teman-teman bahagia banget, apalagi akhirnya bisa dapat medali emas setelah sekian lama, dapat perunggu terus udah 3, akhirnya bisa dapat medali emas, bisa ngebanggain orang tua, sekolah, dan dapat emas perdana untuk kontingen Bali. Oke, sangat luar biasa. Jadi perlu kalian ketahui juga sobat pendengar dan sobat OSIS Keren, bahwasanya Ananda Rifat ini di ajang Porprov yang ke-15 ini di Banyuasin, Ananda Rifat berjuang untuk Kabupaten Pali ya, Ananda Rifat. Oke. Kalau Ananda Revaldi, bagaimana perasaannya setelah bisa memperoleh juara 3 pada Football Championship tahun 2025? Dan perlu kalian ketahui pendengar, Ananda Revaldi ini pada kejuaraan sepak bola di Bali ini, Ananda Revaldi ini bermain dalam ajang internasional. Tidak hanya dari pemain Indonesia, bahkan dari Spanyol dan bahkan ada yang dari Cina. Bagaimana perasaannya Ananda Revaldi? Bahagia, senang bisa memenangkan juara 3 di turnamen International Football Championship. Oke, pada event ini Ananda Revaldi berhasil cetak gol. Berapa gol Ananda Revaldi? Dari seluruh dalam kejuaraan ini, ada berapa gol yang berhasil Ananda Revaldi? Iya, 4 gol. 4 gol. Itu ke gawang mana itu? Gawang Spanyol dan Cina. Wow, keren sobat. Ananda Revaldi ini berhasil membobol gawang Spanyol dan gawang Cina. Ini kita bobol gawang di Azara aja susah. Ini gawang Spanyol dan gawang Cina ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Bahkan 4 gol pada turnamen ini. Dapat penghargaan individu
pemain terbaik atau top skor dan lainnya? Belum ya, oke. Pak Beta mau tahu nih bagaimana proses latihan kalian, proses latihan Rifat dan proses latihan dari Ananda Revaldi sehingga kalian dapat menorehkan prestasi yang sangat membanggakan ini. Kalau latihan saya sudah mulai latihan dari bulan Agustus. Awalnya latihan seminggu cuma 3 kali, seminggu 4 kali, terus bulan September kemarin sudah latihan setiap hari, nggak kompak-kompak, capek, lelah. Oke, berarti Ananda Rifat ini beregu ya. Oke, memang kalau beregu susah ya untuk mendapat chemistry bertiga. Kadang yang ini salah, jadi harus diulang lagi, harus benar-benar kompak. Oke, boleh Ananda Revaldi, bagaimana? Ceritakan proses latihan sehingga bisa mendapat juara 3 pada ajang International Football Championship ini. Proses latihan saya saat ada International Football Championship dari bulan Juli. 1 minggu itu dapat 3 kali latihan. Saat 1 kali latihan 2-3 jam dan ada sparring lawan SSB lain-lainnya. Oke, berarti Ananda Revaldi dari Juli ya, dari Juli. Oke, Juli kurang lebih sekitar 4 bulan ya, sebelum pertandingan. Mungkin juga kalau Ananda Revaldi sebelum ada informasi pemberitahuan International Football Championship ini, memang di SSB-nya sering terus memang latihan terus setiap minggunya, setiap harinya. Oke, jadi memang Ananda Revaldi ini tergabung di SSB apa Ananda Revaldi? Yong Fakolaka. Oke, Yong Fakolaka SSB di Palembang ya. Di Palembang atau di mana? Kalau Yong Fakolaka di Sulawesi Tenggara. Oke, jadi kalau Yong Fakolaka ini Sulawesi Tenggara, kalau di Palembang Sport Soccer Sumsel. Sport Soccer Sumsel. Jadi memang Ananda Revaldi ini sebelum di IFC ini memang dia aktif latihan rutin untuk di SSB-nya di Palembang, bahkan kalau yang di mana tadi yang satunya? Sulawesi, latihannya di mana itu? Ke Sulawesi atau memang ada training centernya di sini? Oh, langsung ke Bali pada saat ikut ajang ini berarti. Oke, selanjutnya dalam kalian memperoleh prestasi saat ini ya, mungkin ada orang di belakang layar kalian yang selalu support kalian, yang selalu memotivasi kalian. Mungkin bisa orang tua kalian, ayah, ibu, atau pelatih kalian. Oke, siapa sosok yang paling berpengaruh pada perolehan prestasi ini? Ya, mungkin bisa diceritakan. Ananda Rifat, mungkin bisa diceritakan Ananda Rifat. Kalau misal bisa dibilang sosok yang selalu memotivasi saya adalah mama dan papa saya. Apalagi ketika saya pas lagi malas-malasnya pengen main sama teman, nggak mau latihan, tapi mama tuh selalu ngomong, terus latihan harus semangat, katanya mau menang, katanya mau dapat emas gitu, katanya mau ngebuktiin gitu. Udah sih itu aja. Oke, boleh Ananda Revaldi, sosok yang selama ini memotivasi, boleh diceritakan? Sosok yang ayah dan ibu saya yang sering mengantar latihan dan jemput latihan dan sering membelikan sepatu baru. Oke. Jadi kalau dari dengar cerita mereka ya, sosok yang paling berpengaruh pada prestasi hari ini mereka yaitu kedua orang tua kalian ya. Jadi memang untuk mendapatkan prestasi yang gemilang memang ada
sosok yang harus selalu memotivasi, karena pada saat kita lelah, kita capek dan kita butuh support, itu orang tua kita yang selalu mendorong kita untuk selalu berjuang ya. Jadi itu. Dan juga kalau untuk di olahraga tentunya support materi ya. Support materi itu juga sangat mendukung untuk kita selalu berjuang, bisa berjuang bahkan di tingkat internasional. Kalau boleh tahu, Ananda Revaldi kemarin pada saat ke Bali, itu eventnya di Bali, itu biaya sendiri atau ada biaya dari klub yang dibela? Biaya sendiri untuk pulang sama perginya. Oh, pulang pergi biaya sendiri, dan untuk selama di situ itu ada support dari klub sepak bolanya. Oke. Kalau Ananda Ripan? Ya tanggung sama. Kabupaten Palinya. Oke, kalau untuk Ananda Ripan itu ditanggung seluruhnya ya, full. Mulai dari transportasi, makan di sana itu seluruhnya full dari Kabupaten Pali. Mungkin boleh, kalau mamanya menonton nanti boleh ucapkan kata-katanya untuk mamanya, ucapan terima kasihnya kepada mama. Boleh Ananda Ripan? Nah, untuk mama, makasih udah ngedukung, selalu support, selalu ngasih semangat. Pokoknya makasih banyak buat mama dan papa saya sayang kalian. Boleh Ananda Ripan, Repaldi. Boleh? Untuk ayah dan ibu saya di rumah, terima kasih sudah mensupport saya di bidang sepak bola. Oke, cukup. Saya terharu meneteskan air mata. Boleh Bu? Baik ya, kita lanjut lagi. Nanti kalau mamanya nonton, nanti Bu untuk Mama Ripat dan Repaldi boleh ditonton ya. Ini ucapan Anandanya untuk mamanya tercinta. Oke, kita lanjut lagi ya. Selain pada kejuaraan yang kalian raih sekarang, mungkin kalian pernah ikut turnamen-turnamen sebelumnya. Mungkin kalau Ananda Siripat pernah ikut wusu ya. Kalau Bapak dengar-dengar pernah sebelum di kickboxing ada di wusu ya. Dan mungkin Ananda Revaldi juga selain kejuaraan ini pernah ikut kejuaraan-kejuaraan yang lainnya dan pernah menorehkan berbagai prestasi, dan mungkin juga prestasi individu, pemain terbaik atau top skor. Boleh diceritakan prestasi apa yang pernah kalian raih selain di ajang yang saat ini kalian dapatkan? Boleh Ananda Revaldi, boleh? Mendapatkan top skor, best player, dan lain-lainnya. Itu di ajang apa? Di tingkat apa? Di tingkat nasional. Oh, di tingkat nasional. Itu mewakili untuk SSB di Mewakili Palembang. mewakili Palembang. Oke, sangat bagus ya. Terus pernah meraih top skor, terus best player juga pernah, dan timnya pada saat itu juara yang pasti. Juara berapa? 1. Juara 1 ya. Oke, kalau tuh di tingkat Palembang ya mungkin sudah biasa ya, tapi itu untuk tingkat nasional. Untuk bermainnya di mana itu? Di Lampung. Oh, di Lampung. Tingkat nasional dan bermain di Lampung. Iya. Oke, ya. Ananda Revaldi pernah meraih juara 1 nasional yang bermain di Lampung tahun 2000. Oh, baru berarti. Sebelum ini. Sebelum IFC ini. Oke. Selain di tahun 2025, ada di tahun sebelumnya pernah menang juga? Belum pernah. Kalau di Palembang? Pernah. Oh, di event di Palembang pernah ya, pernah menang juga. Oke. Untuk Ananda Rifat, mungkin sebelum di Porprov tahun ini pernah ikut di Porprov sebelumnya di Wusu ya. Boleh diceritakan pernah meraih prestasi apa saja Ananda Rifat?
Mungkin ada Furnas 2021, Popov 2018 sampai 2022, 2024 sampai 2025. 2024 2025. Oh, yang 2025 yang saat ini. Pornas ikut WUSU. Ya, Oke, itu dapat menang, dapat medali. perunggu. Eh. Oke, pertanyaan terakhir ya. Di momen Hari Sumpah Pemuda ini, yang seharusnya para pemuda selalu berjuang dan membanggakan, baik itu bisa di bidang prestasi akademik maupun non-akademik, apa pesan yang bisa kalian sampaikan untuk para pemuda Indonesia, khususnya para pemuda di SMP Islam Azhara 2 Poligon, apa yang harus mereka lakukan agar bisa berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik? Bisa Ananda Rifat bisa kasih tips bagaimana agar pemuda itu bisa memperoleh atau menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan? Buat teman-teman mungkin yang ingin menjadi atlet atau cetak prestasi, mungkin kalian harus latihan yang semangat, tidak pernah bolos, benar kata pelatih. Terus kalau misal kalian lagi capek, ingat kalian latihan ini untuk apa? Ingat kalian latihan ini untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Ingin membanggakan apa? Dan jangan pernah menyerah segitu aja. Oke ya. Jadi itu tips dari Ananda Rifat. Kalau kalian ingin berjuang khususnya untuk atlet ya, memang semangat latihan, pantang menyerah. Dan yang paling penting tujuan ya. Tujuan kalian latihan itu untuk apa? Ya. Oke, Ananda Revaldi, boleh dikasih tips bagaimana untuk para pemuda, khususnya anak-anak di SMP Islam Azhar 2, bagaimana agar bisa menorehkan prestasi juga? Boleh Ananda Revaldi. Untuk teman-teman yang nonton, tunjukkanlah prestasi kalian di bidang apapun. Latihan terus, jangan bolos latihan, giat, dan semangat terus. Oke, cukup ya. Oke, benar ya. Dari Ananda Revaldi, silakan kalian latihan di bidang kalian masing-masing ya. Bisa itu di akademik, non akademik, bisa olimpiade ya, bisa di English, bahasa Inggris. Silakan kalian berjuang di masing-masing cabang atau minat kalian ya. Jadi silakan latih, silakan berjuang dan torehkan prestasinya. Mimpi tanpa aksi itu bakal menjadi mimpi selamanya. Ya, kalau kalian bermimpi tapi kalian tidak ada niat, tidak ada aksi untuk mengejar mimpi, maka mimpi kalian itu bakal jadi mimpi selamanya, tidak akan pernah terwujud. Jadi salah satu cara kalian untuk memperoleh mimpi kalian yaitu ya berlatih, ya berjuang. Nah, itu aksinya di situ. Dan pada saat kalian lomba atau tanding, nah itu aksi kalian di situ. Tapi kalau tanpa aksi, maka mimpi kalian tidak akan pernah terwujud ya. Pesan Bapak untuk kalian, teruslah kalian latihan, teruslah kalian berjuang. Jangan prestasi ini sampai di usia muda ini ya. Karena kalau di usia muda ini kalian berhenti atau nantinya kalian berhenti untuk selamanya di cabur ini, itu bakal mati selamanya ya. Jadi dari usia sekarang terus kalian latihan, nanti di usia 17 tahun kalian bakal jadi atlet yang sebenarnya. Bapak berdoakan kalian nantinya, walaupun kalian sudah lulus di Azhara, di SMP kita, dan Bapak doakan kalian selalu berprestasi dan kalau bisa ikut
membela Indonesia, ya, mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Oke, kita ini sudah di penghujung acara ya. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 dengan tema Semangat Pemuda, Semangat Berprestasi. Jadi hari ini dan hari yang akan datang selanjutnya silakan kalian terus berprestasi, semangat berproses, dan insya Allah nanti kalian akan lebih jauh lagi prestasinya di sini. Dan semoga prestasi mereka hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk semangat berproses, semangat berprestasi, semangat berjuang untuk memperoleh atau mendapatkan tujuan kita. Terima kasih kepada Sobat OSIS Keren dan semua pendengar dimanapun berada. Kami pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.